Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Enterprise Resource Planning. Perkuliahan kali ini kita akan membahas mengenai sistem wide concept. Adapun online pada pertemuan kali ini adalah mengenai sistem wide concept, pengertian sistem wide concept, elemen-elemen sistem wide concept. Definisi sistem wide concept adalah suatu gambaran bagaimana ERP diterapkan di software SAP R3 dan konjungsinya dengan software tambahan yang ada seperti CRM, SCM, HCM, dan lain-lain. Tiga konsep sistem wide. Yang pertama adalah organizational element, yang kedua adalah master data, yang ketiga adalah transaction, di mana konsep di atas adalah elemen-elemen dasar yang dirancang dan digunakan untuk mewakili struktur perusahaan dan proses bisnis perusahaan dalam sistem SAP. Elemen organisasi, mapping dari hierarki perusahaan pada umumnya ke sistem SAP. Struktur perusahaan, suatu perusahaan dipetakan ke aplikasi SAP menggunakan elemen organisasi. Elemen organisasi yang pertama adalah terkait dengan klien, kode perusahaan, plan, lokasi penyimpanan. Selanjutnya adalah organisasi penjualan, saluran distribusi, unit organisasi, dan juga ada posisi. Lalu elemen organisasi selanjutnya adalah IDA, di mana di sini ada International Demonstration and Evaluation System. SAP untuk modelnya referensinya adalah company solution, ada company requirement, ada SAP application. Pada model SAP fundamental ini, kita akan menggunakan data perusahaan ID sebagai contohnya, menggambarkan perusahaan model. Sistem ini berisi beberapa perusahaan sampel dengan proses bisnis yang relevan, di mana calon pelanggan menggunakan IDE untuk uji perangkat lunak dan menguji melalui internet. Organization element ada klien, company code, ada juga plan, di mana dilanjutkan dengan storage location. Lalu sales organization ada distribution channel, organizational unit. Lalu ada position dan job, juga ada person, orang yang menduduki posisi tertentu. Adapun enterprise structure terminologi, di mana di sini ada SAP, ada client, ada company code, ada plan, sales organization, division, dan storage location. Selanjutnya adalah organizational structure level, di mana di sini ada client, ada company code, di mana ada 1000 perusahaan dan ada yang 3000 perusahaan. Di bawahnya ada plan, lalu ada controlling ID dan storage location. Selanjutnya adalah organizational structure, di mana di sini ada terkait dengan client, controlling area, company code, organizational unit, position, sales organization, division, plan, dan storage location. Ini adalah terkait dengan IDS Holding Company. Sebuah perusahaan manufaktur yang beroperasi di seluruh dunia dan memiliki jumlah anak perusahaan, di mana di sini menggunakan IDS AG, Accounting and Human Capital Management, di mana di sini ada manajemen, ada financial planning, optimization of business process, strategis, monitoring of competitor, ada employees, system of access using a portal, ada display on personal data, dan juga ada self-service. Master data, kumpulan data terintegrasi untuk semua operasional SAP, dibuat secara terpusat dan tersedia untuk semua aplikasi, semua pelanggan, semua pengguna yang berwenang. Data master juga memiliki aspek organisasi karena informasinya disusun dalam tampilan yang ditugaskan ke elemen organisasi. Data yang disimpan secara terpusat dapat diakses ke seluruh elemen data dalam sebuah perusahaan, tentunya menggunakan otorisasi dan tingkatan hak akses. Suatu perusahaan multinasional tentunya memiliki data yang sangat kompleks dan beragam. Perusahaan IDS menggunakan SAP yang menggunakan sistem master data. Customer master data itu terkait dengan data customer, material master, data mengenai material dan data barang dagangan, personal file, data mengenai sumber daya manusia. Lalu ada juga customer master, di sini ada material master, ada vendor master, di sini ada GL account master. Selanjutnya adalah terkait dengan relasi perusahaan dengan customer-nya. Customer di sini tidak selalu berarti pembeli, bisa juga pihak lain seperti penyedia bahan baku atau yang lebih dikenal dengan istilah supplier. Di customer master itu terdiri dari 3 penyusun. Yang pertama adalah general data, yang kedua adalah data for company codes, yang ketiga adalah data for sales.
Jadi kita akan masukkan customer master record di mana ada name, address, language, payment parameter, GL account, ada dunning, ada sales shipping, ada billing parameter, dan juga ada partner. Tujuan pelanggan, master pelanggan berisi informasi penting yang mendefinisikan hubungan bisnis antara perusahaan dan pelanggannya. Struktur 3 bagian, master pelanggan diwakili oleh data umum, data untuk kode perusahaan, dan data untuk penjualan. Ahli materi di sini adalah master material, berisi semua informasi penting yang dibutuhkan perusahaan untuk mengelola material dalam organisasinya. Ahli material mendefinisikan antara lain bagaimana suatu produk dijual, diproduksi, dibeli, diinventarisasi, dicatat, dan dihitung biayanya. Informasi ini dalam master materi dikelompokkan dalam tampilan yang disusun berdasarkan fungsi bisnis. Ini adalah contoh dari master material untuk customer master. Master material di mana di sini ada data mengenai material dan barang dagangannya yang ada di perusahaan, meliputi penjualan material, produksi material, penyimpanan, pencatatan, dan perhitungan biaya produksi dan biaya penjualan yang berkaitan juga dengan finansial. Pada umumnya, data material berada di level plant atau gudang atau pabrik. Di sini adalah master material record, di mana di sini ada client, sales organization, and distribution channel, ada plant, ada storage location. Personal file, data mengenai pegawai atau karyawan di seluruh tingkatan hierarki perusahaan. Pada MySAP ERP HCM, hierarki jabatan di suatu perusahaan dipetakan dalam suatu tingkatan yang dinamakan organizational management atau lebih dikenal dengan struktur organisasi. Di mana di sini ada the organizational plan, ada organizational unit, ada position, ada person, ada atau user. Berkas personil. File personalia adalah catatan data master yang digunakan terutama MySAP, ERP manajemen sumber daya manusia. Catatan master ini mengikuti struktur 3 bagian dasar yang sama seperti halnya catatan master lainnya. Transaction, bisnis proses merupakan kegiatan operasional perusahaan meliputi proses produksi, pembelian bahan baku, perhitungan biaya produksi, dan penjualan, proses penjualan, dan proses-proses lainnya. Untuk setiap transaksi, SAP akan membuat suatu dokumen atau catatan untuk pencatatan transaksi untuk mempermudah pengawasan, juga dicatat pada finansial atau akuntansi. Di sini adalah company code, sales organization, distribution channel, ada juga division. Selanjutnya adalah master data versus transaction data, di mana di sini master data adalah data is relative stable, terdiri dari material, customer, vendor. Transaction data, data that is relative temporary, stored at various state of business process, di mana terdiri dari customer order, purchase order, production order, ada customer payment. Sistem wide feature, di mana di sini ada organizational element, ada company code, ada business area, ada sales area, ada plan, division, sales organization, distribution channel, ada shipping point, ada warehouse, ada loading point. Sistem wide feature, organizational element, di sini adalah misalkan motorsport internasional, di mana ada production client. Di sini misalkan memproduksi 3.000 motorsport internasional US company. Di sini ada 4.000 motorsport internasional Kanada untuk perusahaannya. Lalu di bawah lagi ada terkait dengan motorcycle untuk bisnis area. Ada 2. Yang selanjutnya di bawahnya ada 90 aksesoris bisnis area. Sistem wide feature untuk organisasi elemen motorsport internasional. Kalau kita kelompokkan di sini ada 3.000 motorsport internasional incorporation US. Di sini ada purchasing organization, ada 3.000 US. Yang pertama, di mana ada plan, diproduksi di New York 3.000 dan di Seattle ada 3.400. Selanjutnya selain itu ada di 4.000 motorsport internasional ada di Kanada. Lalu selanjutnya di sini ada sistem wide feature organization element. Kalau misalkan kita kelompokkan lagi, di sini ada sales organization, ada distribution channel, ada division. Terkait dengan 3.000 US sales, ada retailnya, ada motorcycle-nya, ada aksesorisnya. Sistem wide feature organization element untuk motorsport internasional, kalau dijelaskan secara lebih detail lagi, di mana di sini ada business area, ada purchasing organization, ada division plan, ada sales organization, ada distribution channel, ada division. Lalu di sini ada motorcycle, lalu di sini ada aksesoris, ada motorcycle yang di sini juga ada di New York yang diproduksinya. Yang selanjutnya di sini untuk aksesnya ada 90, yang selanjutnya di sini ada di Seattle diproduksi sebanyak 4.000. Lalu nanti dilakukan penjualan di US sales ada 3.000, di mana dihubungkan dengan retail.
dan juga akan berhubungan juga dengan motorcycle dan juga ada aksesoris yang ada di sini. Sistem wide feature ada master data, di mana ada master data atau customer data yang berisi general data common across client, di mana accounting data juga data yang unik dari suatu perusahaan. Ada sales data yang terkait dengan data yang unik dari sales area, seperti itu. Sistem wide feature employee self, di mana di sini ada terkait dengan R3, di mana ada FI, Q, AM, PS, WF, IS, HR, PM, QA, PP, MM, dan SD. System wide feature classification, do you have 5 or 8 inch by 3 inch hex head ASTM bolt? Lalu di sini terkait dengan match code, what is the part number for 1200 cc high flyer motorcycle? Lalu dilanjutkan dengan sistem wide feature, di mana berisi ada security, ada profiles, ada object, ada authorization. Lalu ID summary, di mana di sini ada complete R3 model company, complete integration, internet scenario, process oriented online help, ada basic for all R3 training. Adapun referensi pada pertemuan kali ini sebagai berikut. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.